Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di sini. Terlihat di sini para rombongan bangsawan yang telah membawa sesuatu untuk dimakan. Pasti ini adalah truk gandum. Terlihat di sana sudah ada Lusu, Xiaoyu, dan Li Hiten beserta Pamanzang dan Komandan Liu yang siap menyergap untuk melakukan perampokan yang selanjutnya. Pamanzang pun berkata, dengan strategi yang dilakukan oleh Lusu, jadi mengapa kita ingin menyusahkan para bangsawan besar? Ucap Pamanzang kepada Lusu. Lusu yang nampak santai, ia pun berkata dan menjawab pertanyaan dari Pamanzang. Tentu saja itu karena para bangsawan hebat ini menolak untuk membuat kesepakatan dengan kami, baik di dalam maupun di luar. Tentara Bulu Hitam yang membuat kami hampir tidak dapat menghasilkan uang, ucap Lusu. Sebelumnya di sini sudah terlihat Komandan Liu yang ditendang keluar karena dia tidak bisa menyelesaikan kesepakatan dengan bangsawan, tapi ia sudah bisa menyelesaikan kesepakatan bersama komandan tentara Bulu Hitam. Terlebih itu, Lusu juga ingin mendapatkan emosi negatif. Celetuknya dalam hati. Lusu pun melanjutkan perkataannya, terlebih lagi meja taruhan kasino adalah apakah tentara Wu akan mengirim pasukan dan bekerja sama dengan tentara para bangsawan besar. Ucapnya. Di sini sudah terlihat rombongan tersebut sesuai dengan situasi saat ini. Lusu pun lantas berkata lagi kepada Zhang Weiyu dan semua orang yang ada di sana yang siap untuk melakukan perampokan. Selama kita tidak mengambil tindakan terhadap tentara Bulu Hitam, tentara lain bisa bertarung sesuka hati. Hal yang sama berlaku untuk tentara bangsawan. Ucapnya bersemangat untuk melakukan perampokan. Sambil Lusu pun tersenyum kegirangan. Di sini Zhang Weiyu pun tersenyum dan berkata kepada Lusu, "Ya, kita menang. Ya, kita memang bisa," ucapnya kepada Lusu yang meringis saja. Tak lama kemudian Zhang Weiyu pun berkata lagi kepada Lusu, "Jika mereka jelas bukan milik camp provinsi selatan seperti tentara bangsawan. Tentara internal yang terang-terangan seperti itu akan dihukum oleh kaisar di masa depan kan?" ucapnya. Mau wanti-wanti Lusu dan Komandan Liu yang saat ini ia telah ditunjuk mantan komandan tentara Shinsei dan sekarang menjadi pengintai tentara Wei. Di situ sudah ada Lusu, sekarang komandan dari tentara Wei. Tak lama kemudian Lusu pun menjawab pernyataan dari Paman Zhang. Oke, itu dipahami. Semua orang menutupi wajah mereka dengan kain hitam. Ucap Lusu memakai kain hitam di mukanya. Zhang Weiyu pun nampak marah dengan ide Lusu tersebut. Meskipun Lusu dan Komandan Liu adalah seorang tentara, tapi dengan melakukan hal tersebut, dia tidak akan terlihat seperti tentara, tapi adalah seorang bandit. Zhang Weiyu yang marah berkata kepada Lusu, "Aku tidak bermaksud begitu," ucapnya sambil marah-marah. Oke, lanjut. Terlihat di sana sudah dilakukan dan untuk penyergapan. Kau diam saja Zhang Weiyu. Apa yang harus kamu katakan nanti? Mangsanya ada di dalam sangkar. Ayo kita lakukan dulu, ucap Lusu. Menyuruh semuanya untuk segera menyerang. Nampak di sini Zhang Weiyu pun sedikit marah dan terlihat agak kaku dan ia menutup mukanya sambil menutup mulutnya. Di sini sudah terlihat juga kuda yang bersiap untuk diserang. Oke, Mimin lanjut. Tak lama kemudian ledakan besar pun terjadi di sana dan boom. Apa ini? Apa yang mereka lakukan? Ucap dari komandan tersebut yang diserang oleh Lusu dan kawan-kawannya. Semua orang pun kebingungan akibat serangan tersebut.
Komandan dari bangsawan tersebut melihatnya. Ia pun berkata, "Hei semua orang, hati-hati, mungkin ini adalah musuh." Ucap komandan tersebut yang melihat situasi kondisi yang kurang baik karena ia disergap oleh musuh yang tiba-tiba datang kepadanya. Nampaknya di sini sudah ada Li Hiten, Komandan Liu dan yang lainnya siap untuk melakukan penyergapan. Dengan cadar yang ia pakai di mukanya, saat ini Li Hiten pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Ia pun memakai masker dan siap. "Gunung ini adalah jalanku. Mengemudi ini, aku menanam. Jika Anda ingin tinggal di sini dan membeli uang, jalan," ucap Li Hiten. Yang memberikan informasi bahwa ia mau jalan harus membayar sesuatu untuk dimakan Li Hiten dan tentara Hui yang lain. Komandan dari bangsawan yang mengetahui hal itu, ia pun mendengus dan berkata, "Bagaimana bajingan berani memindahkan tentara reguler? Saya melihat Anda sekarat." Ucap komandan itu bersiap untuk melakukan serangan kepada tentara Hui yang saat ini akan menjarahnya. "Oke semua orang, kita harus menyerang mereka. Bandit musuh ada di depan. Semua orang membunuh bersamaku," ucap komandan tersebut dan bersiap untuk melakukan pertempuran. "Ayo, kita bunuh mereka." Dan pertempuran pun akan berlanjut. Tak lama kemudian setelah asapnya pun menghilang, tiba-tiba muncul di sana sudah ada Li Hitan dan Komandan Liu yang melakukan pertempuran dengan sang bangsawan. Komandan dari bangsawan yang mengetahui hal itu, ia pun berkata kepada seluruh rombongan, "Hei berhenti, berhenti, hei berhenti semuanya," ucapnya yang mengetahui bahwa di sana sudah ada Li Hitan dan Komandan Liu. Lantas sang komandan berkata, "Bukankah kamu dari tentara Wei?" ucapnya yang menunjuk Li Hiten. Li Hiten yang mengetahui hal itu, ia berusaha untuk menyembunyikan penyamarannya. "Hei, apa yang kamu katakan?" ucap dari Li Hiten. "Hei, Anda berdua adalah tentara Nanzhou. Anda benar-benar menyerang tentara kita yang mulia," ucap dari sang komandan. Li Hitan yang mengetahui hal itu, ia pun berkata, "Siapa yang kamu panggil, Wu Wei Jun? Aku bukanlah tentara Wu Wei," ucapnya kepada bangsawan. Di sini Li Hitan yang sudah memakai cadar dan memakai penutup muka, ia pun tetap mengeles meskipun ia diketahui oleh para musuh. Karena penutup saja tidaklah cukup, mungkin harus penutup keseluruhannya agar terlihat aneh. Li Hitan pun berkata kepada mereka, "Saya katakan jangan memfitnah kami. Kami adalah sekelompok bandit yang ingin menyingkirkan kemiskinan dan menjadi kaya. Apakah kau memahaminya?" ucap Li Hitan. Tapi slogan tersebut adalah milik tentara Wei, yakni mengentaskan kemiskinan dan menjadi kaya. Oke, Mimin lanjut. Nampak di sini, komandan pun loading melihat hal tersebut. Kemungkinan ia menyadari bahwa yang ada di depannya adalah tentara Wei. "Hei saudara saya, tidak zat yang lengket dan kental," ucapnya sambil memikirkan slogan tersebut. "Anda mengalahkan saya dengan sangat buruk di Lawang San terakhir kali. Apakah Anda pikir saya bisa mengakui kesalahan saya? Sudah berapa lama kita tidak bertemu?" ucap sang komandan kepada Li Hitan dan para rombongan yang menyerang. Di sini sudah ada Baiwan antara Li Hitan dan sang komandan. Dengan gagah berani dan menunjuk sang komandan, Li Hitan pun berkata, "Siapa yang memukulimu begitu kasar? Orang yang mengalahkanmu adalah tentara Wu Wei dan aku seorang bandit," ucap Li Hitan yang keceplosan. Komandan yang mengetahui hal itu pun menjawab, "Jika Anda bukan dari tentara Wu Wei, bagaimana Anda tahu bahwa saya dipukuli oleh mereka?" ucapnya. Yakni di sini sudah adu bacot antara keduanya.
Dan mungkin baku hantam akan segera dimulai. Tak lama kemudian, Li Hitan pun menginstruksikan untuk tentara Wei yang lain menyerang mereka. Berhenti bicara omong kosong, ucap Li Hitan, dan siap untuk melakukan pertempuran. Dan bas! Semua orang mengambil gandum dan rumput. Zezong, ucap Li Hitan dengan bersemangat. Tiba-tiba di sini Li Hitan dan yang lainnya pun bersiap untuk menyerang sang komandan beserta para rombongan. Dihantamkan sebilah tombak kepadanya dan di sini sang komandan pun berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Namun ada hal yang aneh, ia pun menyadari bahwa ada seseorang yang mengambil gandum mereka. Sang komandan yang mengetahui hal tersebut, lantas ia menoleh dan berkata kepada seseorang yang ada di belakangnya, "Hei, Anda dari penjaga militer, tunggu saya," ucapnya, yang melihat di sini sudah ada Komandan Liu menggunakan cincin ruangnya untuk mengambil semuanya. Ketika saya melihat Tuan saya di masa depan, saya pasti akan memberi Anda lebih banyak dari ini, ucap sang komandan yang saat ini bertarung melawan Li Hitan. Oke, diperlihatkan di atas. Di sini sudah ada Zhang Weiyu dan Lu Su yang melihat pertempuran tersebut. Zhang Weiyu pun lantas menyindir Lu Su karena penyamarannya yang terbongkar. "Apakah Anda melihat apa yang saya katakan? Apa yang bisa ditutupi oleh selembar kain hitam?" ucap Zhang Weiyu kepada Lu Su. Lu Su pun terlihat malu dan ia mengelus rambutnya. "Wah, ini kasus, pasti ini adalah kasus. Tidak mungkin ada orang yang telah dikalahkan oleh kita di setiap pasukan bangsawan," ucap Lu Su dengan sangat keras kepada Paman Zhang. Diperlihatkan di sini bahwa tentara Wei selalu menang melakukan pertempuran dengan pasukan manapun. Pengentasan kemiskinan, kaya, Anda adalah tentara Wei. Itu adalah slogan yang selalu diketahui oleh musuh-musuh Lu Su. Karena Lu Su pasti memakai slogan tersebut. "Hei tentara Wei, kau tentara Wei bukan? Hei kau tentara Wei, pasti engkau tentara Wei," ucap semua orang yang telah dikalahkan oleh Lu Su dan tentara Wei yang lain. Nampak di sini Lu Su menerima tamparan yang keras, bak 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 bak, sampai mukanya memerah. "Mengapa ada orang yang dipukuli oleh kami di setiap pasukan? Mainkan aku juga," ucap Lu Su. Nampak yang sangat kebingungan karena ia selalu menang dan selalu menjarah uang yang banyak. Zhang Weiyu pun tersenyum. Ia berkata kepada Lu Su, "Hahaha, sekarang kamu tahu betapa buruknya ide ini," ucap Zhang Weiyu. Lu Su pun menuding dan berkata, "Medan perang berubah dengan cepat. Guru mana yang bisa yakin bahwa strateginya pasti lebih tepat," ucap Lu Su kepada Zhang Weiyu. Paman Zhang pun hanya meliriknya. Ia pun berkata, "Tetapi orang-orang tahu bahwa mereka salah dan mereka akan mengubahnya. Bagaimana dengan Anda?" ucapnya menyindir Lu Su. Tak lama kemudian Zhang Weiyu pun diseret ke luar untuk dijauhkan dari Lu Su. Ia pun merengek dan berkata kepada Lu Su, "Anda membiarkan saya pergi, saya harus berbicara tentang dia hari ini," ucap Zhang Weiyu yang saat ini disuruh untuk mundur. Lu Su pun hanya melambaikan tangan dan mengatakan, "Hei Zhang Tua, sampai jumpa," ucap Lu Su. Nilai emosi negatif pun muncul dari Zhang Weiyu plus 666. Nampak di sini Xiao Yu juga melihatnya.
diseret oleh Li Hitan. Oke, Mi melanjutkan. Xiaoyu pun nampak khawatir. Ia pun berkata kepada Lu Su, singkatnya, mari kita pikirkan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar diselidiki oleh Kaisar Wentian. Ucap dari Xiaoyu kepada Lu Su. Lu Su pun yang memperhatikan itu. Ia pun lantas berpikir dan mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Nah, jika pemilihan Jianlu dimulai sebelum ini, maka semua tidak menjadi masalah. Bagaimanapun saya sudah menjadi keturunan Jianlu, ucap Lu Su yang begitu yakin bahwa ia adalah keturunan dari Jianlu. Jika sayangnya perang ini berakhir sebelum pemilihan Jianlu dimulai, maka kita hanya bisa melarikan diri bersama keluarga kita, ucap Lu Su lagi kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun menoleh dan berkata lagi kepada Lu Su, melarikan diri, lari kemana? Ucap Xiaoyu. Xiaoyu pun berkata, sekarang kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan apa yang kita ambil seharusnya cukup untuk kita makan selama 5 tahun. Ucap Xiaoyu kepada Lu Su yang menginformasikan bahwa hasil jarahannya cukup banyak dan uang serta perlengkapannya sudah siap dan bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan. Lu Su yang mengetahui hal itu kaget karena banyak sekali. Apakah kita mencuri begitu banyak? Ucap Lu Su yang kaget. Di sini sudah terlihat Paman Zhang yang marah-marah karena dibawa oleh Li Hitan dan Komandan Liu. Ia pun lantas menggigit tangan dari Komandan Liu. Komandan Liu pun sedikit menangis karena gigitan tersebut terasa sakit. Setelah itu Lu Su pun batuk dan berkata, omong-omong bukankah ini juga negara bagian barat, negara bagian timur, dan negara bagian utara? Tanyanya kepada Xiaoyu. Itu benar-benar tidak berhasil. Mari kita pergi ke tempat-tempat itu dan tinggal di sana dan kembali ketika pemilihan Jianlu dimulai, ucap Lu Su kepada Xiaoyu yang bersiap untuk melarikan diri kabur. Di sini Paman Zhang pun sudah dilepaskan dari tangan Li Hitan. Lu Su pun berkata, mengapa Nanzhou yang besar ini tidak dapat menahan tentara Wu yang kecil kita? Ucap Lu Su. Dari jauh, Zhang Weiyu pun berkata, di mana Nanzhou yang tidak bisa mentolerir Anda? Jelas bahwa Anda telah melakukan terlalu banyak dosa untuk mentolerir Nanzhou, ucapnya. Yang mengetahui perkataan dari Lu Su. Setelah itu, Lu Su pun berkata kepada Paman Zhang dan Xiaoyu, sekarang saya hanya berharap tentara bulu hitam bisa bertahan sedikit lebih lama dan tidak dikalahkan oleh tentara bangsawan, ucap Lu Su. Paman Zhang pun berkata, jangan meremehkan mereka, ucapnya. Diperlihatkan di sini bahwa Ran Weiwei, meskipun salah satu tentara bulu hitam telah kami tangkap di WB Pass, namun tentara di celah Liang telah membunuhnya dan terus menyerang kota di Nanzhou. Nampak tentara bulu hitam yang ganas, itu dijelaskan oleh Paman Zhang. Hari ini komandan tentara bulu hitam tidak akan melepaskan WB Kun dengan mudah, ucap. Oke, Mimin lanjut, ucap dari Paman Zhang. Di sini sudah nampak komandan atau ketua tentara bulu hitam Li Liang dan si kembar yang melakukan pertempuran terus-menerus karena mereka harus mempertahankan saluran mundur untuk pasukan bulu hitam lainnya di WB Pass.
Paman Zhang pun berkata lagi kepada Lu Su, selain itu tentara bulu hitam adalah elit. Jika tentara bangsawan adalah jenis hari ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menghadapinya. Ucap Paman Zhang kepada Lu Su yang menginformasikan bahwasanya tentara bulu hitam tidak mudah untuk dikalahkan oleh tentara bangsawan. Namun sayangnya di sini sudah ada informasi tambahan dari balik cermin. Seseorang berkata kepada Lu Su dan menelponnya dengan video call. Hei saudara Lusu, hei saudara Lusu, apakah Anda di situ? Ucapnya. Yang menyela perkataan keduanya. Di sini Zhang Weiyu pun melanjutkan perkataan tersebut. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa sebelum pemilihan Jianlu, situasi pertempuran tidak akan berubah. Ucap Zhang Weiyu yang yakin, tapi nampaknya di sini informasinya mungkin kurang tepat. Di balik cermin sudah ada yang berkata, tidak, tentara bulu hitam tampaknya berencana untuk mundur. Ucap Zhao dari balik cermin, yakni sang bandar Songke. Lu Su pun lantas menunjuk cermin tersebut dan mengatakan kepada Zhang Weiyu, kami tidak memiliki cukup pemain untuk bertaruh, ini menjabalkan. Ucap dari Zhao. Dengan perkataan tersebut, Zhang Weiyu pun kaget. Dan Lu Su pun menunjuk informasi yang salah. Hei Zhang Weiyu, kau lihat itu? Hei Zhang, kamu tidak untuk mengatakan itu bukan? Ucap Lu Su sambil menunjuk cerminnya. Zhang Weiyu yang mengetahui hal itu dan prediksinya salah, ia pun nampaknya seperti ditampar oleh anak kecil. Pak! Aku sangat beracun akhir-akhir ini, ucap Zhang Weiyu. Lu Su pun menunjuk mukanya dan pipinya yang telah ditampar. Mungkin itu adalah tamparan dari monster kecil milik Lu Su. Oke, kita lanjut. Di sini sudah terlihat di tempat dari tentara bulu hitam. Beberapa saat kemudian sudah ada Li Liang yang mondar-mandir dan bingung. Ia pun berkata, ini sial, apa yang coba dilakukan penjaga bersenjata itu dengan berpura-pura menjadi bandit? Tanyanya sambil bingung memikirkan sesuatu. Ia lantas berkata lagi, mereka bahkan menyerang orang-orang mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan melanggar kontrak untuk menyerang tentara bulu hitam kami. Ini tidak akan baik bukan? Ucapnya. Memikirkan keadaan yang aneh. Dengan begitu panik ia pun menangis dan bingung. Jika ini masalahnya, bukankah saya harus kehilangan semua kekayaan saya di kasino Wang Cheng? Ucapnya. Namun tak lama kemudian ia pun berpikir lagi. Ia pun kaget. Ia berkata, omong-omong selama tentara bulu hitam mundur dari BB Pass, permainan akan berakhir lebih awal. Ucap Li Liang. Ia pun berkata, adapun apakah tentara Wu akan mengirim pasukan di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan permainan judi ini. Ucap ketua tersebut yang lantas kemudian ia memiliki ide dan berkata lagi, benar itu dia, tidak bisakah kamu memprovokasi saya? Tidak bisakah kamu bersembunyi? Harus keluar dari sini sebelum kehilangan uang. Ucap dari yang bersia karena ia tidak ingin kehilangan uang yang banyak dari Wang Cheng. Dengan riang gembira kemudian ia berkata, hei seseorang di sini, hei seseorang di sini. Ucapnya bersemangat mencari seseorang yang ada di sekelilingnya. Ia lantas berkata, perintah turun, saya ingin menarik tentara. Itulah ucapan Li Liang yang terakhir dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Oke, terima kasih.